Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Adik-adik mahasiswa sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bersilaturahim meskipun melalui media online. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa memberikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang musyarakah mutanakisah. Apa itu musyarakah mutanakisah dan kenapa disebut musyarakah mutanakisah dan ketentuannya seperti apa? Akad musyarakah mutanakisah disusun oleh ulama atas dasar pertimbangan kebutuhan nyata di mana praktek di lembaga keuangan memerlukan konsep ini, yaitu konsep musyarakah mutanakisah. Kenapa disebut musyarakah mutanakisah? Karena kepemilikan bank syariah terhadap modal syirkah itu berkurang, semakin setiap bulan berkurang karena modal tersebut dibeli oleh nasabah secara bertahap. Jadi di antara ketentuan musyarakah mutanakisah adalah bahwa modal selalu stabil, tidak boleh berkurang selama periode syirkah. Tetapi yang berubah adalah porsi kepemilikannya atau hissah milik bank selalu berkurang. Dalam akad ini terdapat beberapa akad karena secara konsep termasuk al-uqud al-muraqabah atau multi akad, di mana dalam akad MMQ ini ada akad syirkah tentu, yang kedua ada wa'ad lil bai, ada wa'ad, ada janji atau bahkan saling berjanji, karena ada janji dari nasabah akan membeli porsi modal milik bank secara bertahap dan janji dari bank untuk menjual porsi miliknya kepada nasabah secara bertahap. Jadi dalam hal ini bukan hanya sekedar wa'ad atau janji, tetapi sudah mu'adah, saling berjanji. Karena kalau janji tidak ketemu janji, juga tidak akan terjadi transaksi. Yang ketiga ada akad ijaroh, yaitu akad sewa. Dan yang terakhir tadi ada akad bai atau akad jual beli. Jadi dalam akad ini ada akad syirkah, ada wa'ad, ada akad jual beli secara yang dilakukan secara bertahap. Yang ketiga ada akad ijaroh. Adik-adik mahasiswa sekalian, tentu dalam akad syirkah atau musyarakah mutanakisah berlaku ketentuan akad syirkah, di mana di situ ada para pihak yang melakukan akad, namanya syarik atau mitra dalam bahasa fatwa. Yang kedua ada sigot akadnya, yaitu masing-masing pihak bersepakat dan setuju untuk melakukan akad syirkah. Yang keempat ada ra'sul mal, ada modal yang disertakan oleh masing-masing pihak atau modal yang berasal dari masing-masing pihak. Dan yang berikutnya adalah melakukan usaha, kasbul halal, usaha yang halal. Dan yang terakhir ada nisbah bagi hasil. Jadi 5 ketentuan ini harus ada dalam hal akad syirkah, dan tentu masing-masing rukun ini ada syaratnya, ada ketentuannya, ada kriterianya, sehingga kita bisa melihat apakah akad yang dilakukan oleh para pihak ini termasuk akad yang syah atau tidak. Sekedar
mengetahui konsep musyarakah mutanakisah karena ini termasuk akad kontemporer, akad yang baru. Salah satu literaturnya terdapat dalam kitab Al-Mu'amalah Maliyah Al-Mu'asirah karya Wahbah Juhaili yang terbit tahun 2006. Dia menjelaskan yang teksnya adalah hadhil musyarakah masyru'atun fi syariah li'timadiha. Ya. Kal ijarah al-muntahiyah bitamlik. Syirkah mutanakisah ini termasuk yang masyru', yang tentu terjemahannya adalah yang boleh secara syariah, karena li'timadiha kal ijarah al-muntahiyah bitamlik. Karena dalam akad ini terdapat kesamaan dengan ijarah muntahiyah bitamlik yang sudah kita pelajari pada saat kita belajar tentang buku tentang ijarah. Ala wa'din minal bangki lisyarikihi bi ayyabi alahu hissatahu bisyirkah idza saddada lahu qimataha, ya. Yang disertai dengan janji, ya, ala wa'din, atas dasar janji, minal bangki dari bank, lisyarikihi kepada syarik yang lainnya, yaitu kepada nasabah, bi ayyabiha lahu hissatahu bisyirkati, ya. Untuk membeli, ya, untuk menjual hissah modal miliknya lahu kepada nasabah bisyirkati dalam syirkah ini idza saddada lahu qimataha, ya. Artinya idza saddala, dengan cara bukan mengembalikan modal fisiknya tetapi dengan cara membayar harganya. Wahya fi asna'i wujudiha tu'addu syirkata inan, ya. Selama syirkah ini berlangsung, syirkah ini dianggap bagian dari syirkah inan. Adik-adik sekalian, kita sudah belajar tentang rukun dan syarat syirkah, termasuk diantaranya ragam syirkah. Jadi ada syirkah tuh kalau dari segi ra'sul malnya ada 3. Ada syirkah abdan atau syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Nah, syirkah amwal ini ada 2. Ada syirkah amwal inan, ada syirkah amwal mufawadoh. Nah, ketika Wahbah Juhaili mengatakan tu'addu syirkata inan, artinya akad ini merupakan bagian dari syirkah amwal inan atau syirkah inan fil amwal, ya. Jadi bukan syirkah inan dari syirkah abdan dan syirkah wujuh. Haitsu yusahimu torfani bi ra'sil mal. Dalam syirkah ini ra'sul mal dibagi dalam bentuk saham atau hissah dalam bahasa fatwa. Jadi tidak lagi ditentukan berdasarkan uang tetapi berdasarkan saham demi kepentingan melakukan jual beli. Wa yupawidul bangku amilahu asyarik bi iradatil masyru', ya. Wa yupawidu itu artinya mufawadoh, ya, sama. Bank memperlakukan syarik atau amil atas dasar kehendaknya sesuai dengan syariah, wa ba'da intihai syirkati yabi'ul masrafu hissatahu lisyarik kulliyan au juz'iyan. Setelah syirkah selesai, maka masraf atau nasabah membeli, ya, hissah milik bank itu baik keseluruhan maupun sebagian, bi'tibari hadzal aqdi aqdan mustaqilan, dan tiap-tiap akad, yaitu akad syirkah dengan akad jual beli, itu merupakan akad mustaqil, ya. Mustaqil itu artinya akad yang tidak bergantung
dari yang satu kepada yang lain, la silata lahu bi aqdi syirkah ya. Sini di dalam teksnya itu tidak ada yang satu dengan yang lain itu sebagai silah, sebagai wasilah atau media untuk melakukan akad syirkah. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau kita belajar tentang syirkah yang kita lakukan atau di lembaga keuangan syariah dilakukan itu adalah syirkah mutanakisah dalam konstruksi barang modal, rasul mal dalam bentuk barang modal, bukan dalam bentuk uang gitu ya, ada istilahnya modal kerja. Nah, yang pertama tentu saya katakan tadi, kita harus memahami dulu apakah ketentuan syirkahnya terpenuhi atau tidak. Jadi dari sudut syarik, apakah syariknya itu memiliki atau memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umumnya adalah ahliyatul wujub wal ada. Kriteria khususnya adalah memiliki harta untuk dijadikan rasul mal ya. Artinya harta dia disatukan dengan harta yang lain dijadikan rasul mal. Yang kedua, mampu melakukan usaha atau memiliki keterampilan usaha, dan usaha yang satu dengan yang lain keahliannya itu berdekatan, kalau tidak sama persis. Yang berikutnya juga ada ketentuan tentang nisbah bagi hasil ya. Jadi harus ada nisbah bagi hasil, karena kalau dalam akad syirkah tidak ada nisbah bagi hasil berarti termasuk akad goror. Kemudian ada usaha ya, ada kasbul halal, ada ikhtiar, ada tijaroh, ada bisnis yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka mendapatkan keuntungan untuk dibagi berdasarkan nisbah, baik nisbahnya proporsional maupun nisbah kesepakatan. Yang kedua, ada di sekalian, konstruksinya tadi ada wa'ad. Wa'ad sendiri adalah bukan akad, tetapi adalah janji. Bahasa bisnis kontemporer menyebutnya komitmen. Jadi berjanji. Dalam hal ini berjanji untuk melakukan akad ya. Jadi belum akad. Jadi wa'ad lil bai', janji untuk melakukan akad jual beli, di mana bank berjanji untuk menjual hissahnya dan nasabah berjanji untuk membeli hissah milik bank secara bertahap. Yang ketiga, dalam hal ini tentu berlaku ketentuan jual beli ya. Jadi setelah ada wa'ad lil bai', ada kemudian pada tahapan ketika syirkah berjalan ada akad jual beli. Di sini berlaku ketentuan ada penjual, ada pembeli sebagai subjek hukum. Subjek hukum di sini tentu harus memenuhi ketentuan umum atau syarat umum, yaitu ahliyatul wujub wal ada, dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad, dan memenuhi syarat khusus, yaitu bagi penjual adalah posisi sebagai pemilik dari barang yang dijual atau wakil dari pemilik, dan bagi pembeli tentu memiliki dana atau uang atau barang untuk membayar harga atau saman dari akad jual beli yang dilakukan. Tentu dari segi rukunnya ada penjual, ada pembeli, ada sigot akad, ada mabi, ada barang yang dijual, dan ada saman, yaitu ada harga atau harga yang harus dibayar oleh pembeli. Nah, adik-adik sekalian, dalam hal ini ada ketentuan khusus terkait jual beli, karena dalam jual beli itu mabi harus muayyan. Jadi yang kita beli itu harus tertentu, karena kalau tidak tertentu dia akan termasuk akad goror ya. Berarti akadnya tidak sah atau batal dalam pandangan jumhur ulama. Kalau bisa ditasih berarti fasad dalam pandangan ulama Hanafiyah. Nah, sementara dalam jual beli ini, kalau sebut saja misalnya rasul malnya itu dalam bentuk rumah, yang dibeli adalah
bagian dari rumah itu, jadi tidak tertentu. Oleh karena itu maka konstruksinya jual beli yang dilakukan atau akad jual beli yang dilakukan oleh nasabah dan bank dalam rentang waktu syirkah atau bagian dari akad syirkah adalah jual beli yang batas-batas atau jual beli tertentu, dan itu sah kalau menggunakan akad bai'ul musya ya. Bai'ul musya itu adalah jual beli atas aset yang tidak jelas batas-batasnya. Jadi dia tidak muayyan. Itu termasuk akad sah. Tetapi kalau kalimatnya hanya jual beli saja, maka akad dalam syirkah ini termasuk akad yang tidak sah karena tadi tidak muayyan atau termasuk gharar. Yang ketiga akad sewa, adik-adik sekalian, yaitu akad sewa itu adalah akad dalam hal. Jadi kalau kita belajar akad sewa, sewa itu ada dua. Ada sewa atas ijarah alal a'yan ya, sewa barang, misalnya sewa rumah, sewa mobil, maka dalam bahasa fikih disebut dengan ijarah alal a'yan. Kemudian ada ijarah alal a'mal atau alal ashos, di mana kita mendapatkan manfaat dari pekerjaan orang yang kita sebut dengan ijarah jasa, gitu, ya, seperti itu. Nah, dalam akad ijarah pun sama, ada rukunnya. Subjek hukumnya adalah mu'jir mustajir atau mustajir ajir kalau ijarah jasa. Nah, dalam hal ini ijarah jasanya bukan subjeknya bukan mustajir ajir ya, tetapi mu'jir mustajir, karena yang disewakan adalah barang, bukan jasa atau pekerjaan orang. Rukunnya sama tadi, ada mu'jir mustajir sebagai subjek hukum dan dia harus memenuhi kriteria atau ketentuan sebagai subjek hukum, yaitu harus ahliyatul wujub wal ada dan harus memiliki ketentuan khusus, yaitu bahwa dia sebagai pemilik atau wakil dari pemilik untuk menyewakan. Dan yang satunya lagi mustajir juga memiliki dana untuk dijadikan ujroh sebagai imbangan dari manfaat yang ia terima. Nah, objek akad ijarah itu adalah ujroh dan manfaat. Jadi barangnya misalnya rumah yang disewa atau mobil yang disewa, menurut jumhur ulama dia bukan objek akad tetapi disebut dengan mahallul manfaat. Meskipun menurut Ibnu Taimiyah, ulama Hanabilah dan Ibnu Qudamah al-Maqdisi pada umumnya berpendapat bahwa rumah atau kendaraan yang disewa itu juga termasuk objek akad ijarah, karena tidak mungkin ada manfaat rumah kalau rumahnya tidak ada, tidak mungkin ada manfaat kendaraan kalau kendaraannya tidak ada, karena manfaat itu baru didapat dengan cara bitoriko istimal, jadi dengan cara penggunaan. Jadi kalau tidak digunakan itu tidak ada manfaatnya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada jangka waktu sewa, karena akad sewa ini termasuk akad zamaniyah ya, akad istimror sebagaimana akad syirkah. Maka di sini ketentuannya jangka waktu ijarah dengan jangka waktu syirkah dia harus bersamaan ya, harus bersamaan. Artinya kalau MMQ dirancangkan 5 tahun, maka akad ijarahnya juga tidak lebih dari 5 tahun gitu. Kenapa? Karena hitung-hitungan bisnisnya antara syirkah dengan mudharabah itu menjadi menyatu. Antara syirkah dengan ijarah dia menjadi menyatu gitu. Karena pendapatan usaha syirkah berdasarkan pada akad ijarah yang dilakukan antara mu'jir dengan mustajir. Adik-adik mahasiswa sekalian, jadi dari segi konstruksi akadnya di sini ada syirkah, ada wa'ad ya. Mungkin wa'ad kita simpan dulu. Ada ijarah dan ada jual beli. Dari segi subjek hukum, bank dan nasabah ketika melakukan akad syirkah masing-masing sebagai syarik, sebagai mitra. Tetapi pada saat melakukan akad jual beli,
bank sebagai mukjir, sebagai pihak yang menyewakan, dan nasabah sebagai mustajir, sebagai pihak penyewa jika barang sewa disewa langsung oleh nasabah. Ini konstruksi pertamanya. Konstruksi kedua, bank dengan nasabah berkedudukan sebagai mukjir dan mustajirnya adalah pihak ketiga. Nah, pada saat dilakukan akad jual beli secara bertahap, bank berkedudukan sebagai penjual, sebagai bai, dan nasabah berkedudukan sebagai mustari, sebagai pembeli. Jadi dari segi subjek hukumnya kalau ditarik garis lurus, dalam hal barang sewa itu disewa oleh nasabah, syarik, bank berkedudukan sebagai syarik, sebagai mukjir, dan sebagai bai. Sementara nasabah berkedudukan sebagai syarik pada akad syirkah, sebagai mustajir pada akad ijarah, dan sebagai mushtari, sebagai pembeli pada akad jual beli. Jadi disinilah kemudian ulama berbeda pendapat karena objek akad itu masih satu itu juga, yaitu ra'sul mal, ya, harta yang berasal dari masing-masing pihak disatukan menjadi ra'sul mal. Ra'sul mal pada akad ijarah misalnya rumah itu, yang disewa juga rumah itu, dan yang dijual juga rumah itu. Jadi 3 kali akad atas benda yang sama, rumah itu bisa menjadi objek syirkah, sekaligus juga objek jual beli, dan sekaligus juga objek ijarah. Nah, di situ letak ketika ulama mengatakan menggunakan kaidah al-mashghul la yusghal, sesuatu yang sudah dibebani atau dijadikan objek akad tidak boleh dibebani sesuatu yang lain, sehingga berpendapat bahwa akad MMQ termasuk akad yang tidak sah. Nah, dari segi ketentuan seperti itu, maka konstruksinya adalah, misalnya konstruksi akad musyarakah mutanakisah itu adalah nasabah dan bank tentu yang paling inti melakukan akad sigot akad, mereka bersepakat untuk melakukan syirkah, ya, dan sigot akadnya sebagaimana akad syirkah, ya. Dan selanjutnya mereka memenuhi kesepakatan akad syirkah, yaitu menyertakan modal dari masing-masing pihak. Bank menyertakan modal misalnya 100 juta dan nasabah misalnya menyertakan modal 100 juta. Modal yang terkumpul adalah 200 juta, dan modal ini kemudian dibelikan rumah, dan ra'sul malnya bukan lagi uang yang jumlahnya 200 juta, tetapi rumah yang akan disewa oleh nasabah atau disewakan kepada pihak ketiga. Kemudian rumah ini dinyatakan dalam saham atau hissah, misalnya 200 juta dibagi menjadi 200 unit saham atau 200 unit hissah gitu. Nah, kemudian dilakukan kesepakatan, artinya pada saat melakukan akad syirkah, modal sendiri sudah dinyatakan dalam hissah, dalam bentuk saham. Nah, kemudian disepakati nisbah bagi hasil, misalnya 50-50. Kemudian disepakati bahwa para pihak sepakat untuk melakukan usaha kasbul halal atau tijarah, bisnis, dengan cara menyewakan rumah tersebut. Dalam literatur fikih, dalam literatur fikih lama, masing-masing pihak harusnya melakukan tijarah, yaitu menyewakan rumah tersebut. Meskipun dalam praktek, karena perbuatan menyewakan itu bisa diwakalahkan, biasanya ada akad wakalah dari bank kepada nasabah untuk memasarkan atau untuk melakukan akad tijarah dalam akad syirkah, sehingga bank tidak terlibat langsung dalam hal usahanya. Kita potong dulu, terima kasih.